Golkar terbelah. Dialog kita lanjutkan masih bersama Ali Mokhtar Ngabalin melalui sambungan telepon. Masih ada Mas Hanta Yuda dan juga Pak Melkias Markus Mekeng. Mas Hanta, ini kita yang tadi belum selesai. Anda mengatakan bahwa sebetulnya yang lebih penting untuk dibahas oleh Golkar saat ini adalah visi ke depannya. Ya. Artinya pada pemilu yang akan datang, apa yang ingin dicapai gitu. Betul. Target-target apa saja yang ingin diraih. Betul. Dan tantangannya semakin berat soal ceruk pemilih yang semakin menyempit, lalu sistem pilpres diserempakkan dengan pileg, dan satu lagi ada problem faksionalisme yang akut di Golkar yang harus diselesaikan. Nah, dari tiga hal itu, sebagai pemerhati peneliti Golkar, saya memberi masukan, kita sebagai Golkar sebagai aset demokrasi, dibutuhkan regenerasi itu keniscayaan. Ya, maksudnya regenerasi ini di mana? Regenerasi kepemimpinan, regenerasi paradigma, termasuk ketua umum, pemikiran, gagasan. Iya, menurut saya iya. Karena dibutuhkan figur baru, nanti akan ada pertarungan. Figur ketua umum yang bisa mampu mengatrol elektabilitas partainya juga. Karena ada simbol party ID yang rendah, figur ID, orang teridentifikasi dengan figur itu penting. Nah, karena itu jangan ketua umum yang menjadi beban bagi partainya itu menjadi penting. Dan itu yang terjadi saat ini menurut Anda? Saya mohon maaf untuk mengatakan memang banyak perlu dievaluasi ya. Cuma mekanisme di Golkar kan tidak ada pertanggungjawabannya. Fatsun politik misalnya ketika ketua umum gagal mengantarkan sesuai target seperti apa misalnya. Oke, itu sudah terjadi. Ini bicara masukan terbaik bagi Golkar. Tapi realitasnya sudah ada situasi seperti ini. Pak Abu Rizal Bakri akan muncul, akan maju lagi, dan seterusnya. Dan kans menangnya juga besar. Sangat besar. Kalau kita bicara realistis, sebagai analis saya mengatakan peluang terbesar ada di Abu Rizal Bakri kalau misalnya tetap tanggal 30 November. Ini realistis. Yang bisa melawan dari 7, mohon maaf saya ingin perlu mengatakan, 7 itu sulit untuk melawan Abu Rizal Bakri, kecuali Yusuf Kala. Karena punya pengaruh kekuasaan. Dan Yusuf Kala tidak mungkin karena aturannya. Ya, itu beda dengan cerita pada tahun 2004. Kalau boleh saya ambil kata kuncinya adalah regenerasi menjadi penting untuk Golkar ini. Ya, untuk misi elektoral 2019 dan visi survival Golkar ke depan. Baik, kita minta Pak Ali Mokhtar Ngabalin untuk menanggapi. Pak Mokhtar, menurut Mas Hanta, regenerasi itu menjadi penting. Artinya kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, kans Pak Ical untuk menang kembali juga akan besar. Nah, menurut Anda bagaimana? Ya. Ini pernyataan terakhir dari Anda ya? Saya harus mengatakan bahwa apa yang diamati dan dianalisa, ya, masukan dari Bung Hanta sah-sah saja. Tapi yang lebih tahu tentang seperti apa ke depan Partai Golkar menyikapi situasi politik hari ini dan bagaimana Golkar ke depan kan bukan orang luar, orang dalam. Dan Anda termasuk di dalamnya ya, yang memahami hal itu? Ya, saya pengurus. Saya menjadi pimpinan di Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar. Kami juga melakukan survei, kami juga melakukan penelitian, kami juga tahu seperti apa. Dan menurut Anda regenerasi tidak menjadi penting ya? Bukan, kata regenerasi itu menjadi penting bagi Golkar yang sebesar Partai Golkar. Golkar ini kan ibarat perusahaan, dia kan go public. Artinya regenerasi itu bukan sesuatu kata kunci yang kemudian menjadi tabu untuk dibicarakan. Tapi kan Golkar lebih mengerti kapan kita harus mempersiapkan pimpinan baru dan kemudian seperti apa ke depan Golkar dengan koalisi merah putihnya, bagaimana menjadi kelompok penyiimbangan dan kekuatan penyiimbangan bagi pemerintahan baru itu. Kami yang tahu, bukan orang luar. Ya, jadi apalagi Anda ada di litbang partai ya? Baik. Iya, jadi kalau kami yang melihat partai ini ke depannya, saya kira sah-sah saja siapa yang memberikan masukan itu normal dan sah. Baik Pak Ngabalin, Pak Mekeng, ini pernyataan terakhir dari Anda bagaimana? Iya, ini kan semua menganggap bahwa seolah-olah incumbent ini pasti menang. Kalau kita lihat pertarungan Pilpres, begitu hebatnya koalisi Prabowo-Hatta, pada saatnya yang menang Jokowi. Jadi kita tidak bisa menebak air yang tenang itu dalamnya berapa. Jangan berpikir bahwa kawan-kawan yang lain itu tidak mempunyai jaringan sampai ke tingkat 2. Coba dilihat teman-teman yang ini semua yang akan bertanding ini, mereka itu dulu caleg semua. Caleg itu biasanya mewakili dapil, daerah pemilihan. Ada yang 10 kabupaten, ada yang 11 kabupaten, macam-macam. Dan pasti mereka berhubungan langsung dengan pimpinan DPD 2-nya. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah kalau ada incumbent ketua umum itu pasti menang, karena di mata mereka juga kegagalan itu ada.
Sementara nggak perlu khawatir incumbent juga belum punya dosa yang mereka belum punya kegagalan yang mereka bawa. Ini juga Artinya harus dipertimbangkan. calon tandingannya ini nggak perlu khawatir juga. Nggak perlu khawatir kalau anak muda regenerasi. Artinya 30 November juga nggak apa-apa ya? Terus mau bertarung udah takut ya jangan. Bertarunglah tapi dengan cara yang sehat, dengan cara yang demokratis. Itu yang diminta oleh orang muda. Jangan ditutup-tutupin seolah-olah nanti nggak boleh ini nggak boleh itu, tetap pasti diaklamasi. Nggak ada di dalam mekanisme Golkar itu aklamasi. Masuk di dalam bilik suara, tentukan siapa yang mereka pilih. Dan kita tidak bisa menilai siapa DPD 2 itu mau pilih ke siapa. Berapa banyak sih DPD 2 yang pernah didatangi oleh Pak Abu Rizal selama 5 tahun? Baik. Iya kan, jadi kita tidak bisa menilai terlalu general bahwa kalau incumbent itu pasti mana. Baik, kita berharap Orang yang namanya Pak Akbar Tanjung 2004 itu dia Partai Golkar nomor 1. Berarti Tapi kalah. nggak ada persoalan. Menurut Pak Ngabalin kan kuat. Berarti nggak apa-apa pada Januari dilaksanakan kalau memang sudah kuat. Bagi Pak Mekeng juga belum otomatis Pak Abu Rizal Bakri. Berarti tidak Kalau masalah 30 juga pada November, November. ada masalah sebetulnya. Jadi masalah begini. Tapi masukan begini buat Golkar menurut saya Tapi penting. yang saya singkat saja. Singkat ya. saja, Mas Ketika saya Hanta. melakukan riset ya, saya tesisnya tentang Golkar. Jadi tangkapan orang luar yang tidak hanya pada satu faksi itu menjadi penting. Ketika orang menilai seorang Jokowi yang rendah, kemudian saya melakukan survei pakar, survei masukan itu penting. Dan barusan saya melakukan hal yang sama. Itu orang yang paling tidak rekomendasikan, mohon maaf saya harus mengatakan adalah tentu dengan segala kelebihan Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Abu Rizal Bakri sebenarnya. Baik. Jadi kalau misalnya ini momentum digunakan oleh Pak Abu Rizal Bakri adalah untuk membesarkan partainya, justru memberikan kesempatan kepada regenerasi tadi, orang-orang baru dengan 3 tantangan tadi. Tapi kalau Golkar, kalau saya pikir partai lain mungkin akan senang Pak Abu Rizal Bakri menjadi ketua umum lagi, karena justru akan tepuk tangan dan seterusnya. Tapi saya tentang berpikir Golkar, dan Golkar tidak memikir tidak ada urusan dengan Erlangga Hartarto, tidak ada urusan dengan Priyo Budi Santoso, Abu Rizal Bakri dan seterusnya. Tapi Golkar secara kelembagaan yang harus dipikirkan adalah bagaimana misi di 2019, bagaimana visi dia selanjutnya. Supaya tidak Karena terulang lagi semakin- pada iya, dan terjadi itu di menjadi 2014 penting ini ya. harus dipikirkan oleh Golkar. Tapi Baik. kalau misalnya Golkar tidak memikirkan itu, hanya jangka pendek, sekedar KMP sebagai KIH, nanti 2019 siap-siap meranggas pohon beringinnya, akan tumbuh beringin-beringin muda lagi. Oke. Mudah-mudahan momentum ini menjadi pemupuk, penyiram suburnya Kita harapkan beringin itu. Mas Hanta, Pak Mekeng dan sama-sama. juga Pak Ngabalin, terima kasih banyak sudah Baik, bersama kami di terima Tantan. kasih.